Bab 132, Persiapan Perburuan, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Charmaine dan Ciel bukan satu-satunya yang tiba-tiba kembali ke rumah utama klan Lionheart. Dipimpin oleh kapten mereka, Charmaine, seluruh divisi ketiga Ksatria Singa Hitam tiba di rumah tersebut. Tetap saja, hanya ada 10 orang di divisi ini, pikir Eugene sambil menggaruk kepalanya. Hanya anggota klan Lionheart yang bisa menjadi Ksatria Singa Hitam. Itulah mengapa mereka memiliki jumlah ksatria yang sangat sedikit dibandingkan dengan ordo elit lainnya. Namun, Eugene juga sangat menyadari bahwa kekuatan ordo ksatria tidak ditentukan oleh jumlah anggota. Parti yang telah membunuh 3 Raja Iblis hanya memiliki 5 anggota, termasuk Hamel. Jika Anda berbicara tentang ksatria terbaik di benua ini, 6 ordo harus disebutkan, kata Charmaine. Ksatria Salib Darah Yuras, Ksatria Gelombang Kekerasan Simuin, Ksatria Naga Putih Kil, Ksatria Taring Putih Ruher, Ksatria Kalajengking Pasir Nahama, dan kami, Ksatria Singa Hitam. Perintah ksatria ini memiliki satu kesamaan, mereka bekerja untuk keluarga kerajaan di negara masing-masing. Satu-satunya pengecualian adalah ksatria singa hitam dari klan Hati Singa. Eugene tidak dapat memahami niat Charmaine dalam mengungkit cerita itu dan menatapnya dengan tatapan kosong. Beberapa orang bodoh mengatakan bahwa ksatria singa hitam tidak sehebat ksatria lain yang bekerja untuk keluarga kerajaan, tapi kurasa tidak. Kami mungkin memiliki lebih sedikit orang, tetapi ksatria singa hitam adalah yang terbaik, dari segi keterampilan. Charmaine dengan bangga menyelesaikan pidatonya. Ya, baiklah. Apakah kamu ingin bergabung dengan ksatria terkuat? Aku tidak mau, jawab Eugene dengan wajah jijik. Dia sudah menolak beberapa kali, tapi Charmaine belum menyerah. Aku tidak bisa mengerti kamu. Aku juga tidak bisa memahamimu, Lady Charmaine. Berapa kali saya harus mengatakan tidak sebelum Anda menyerah? Berapa kali saya harus menawarkan sebelum Anda menerima? Saya mengesampingkan banyak harga diri saya ketika saya memberi Anda tawaran ini, Anda tahu. Saya sangat menyadari betapa Anda mencintai klan Lionheart dan bangga dengan ksatria singa hitam, tetapi saya tidak ingin mengabdikan seluruh hidup saya untuk klan sebagai ksatria singa hitam. Kamu keras kepala seperti bagal. Charmaine mengangkat cangkirnya, mengerutkan kening. Sepintas, dia sedang minum secangkir kopi hitam, tapi kopi itu dicampur dengan banyak sendok gula. Dia mengubah topik pembicaraan. Saya tertarik dengan lightning flash Anda. PVTTT, Eugene hampir memuntahkan kopinya. Kudengar kilat petirmu benar-benar sesuatu yang lain. Setiap kali Anda menggunakan skill, kilat muncul. Petik 2. Dari siapa kamu mendengarnya? Saat aku bertanya pada elf di hutan tentangmu, mereka langsung menjawab. Tinju Eugene bergetar karena penghinaan. Sejujurnya, nama Lightning Flash tidak terlalu memalukan baginya. Dibandingkan dengan Asura Rampage atau Poltergeist Aegis, ada kesederhanaan yang bagus di dalamnya. Namun, dia menjadi malu dengan nama itu setelah Melkith menggodanya. Godaannya telah membuatnya menyesal memberi nama pada keahliannya, dia merasa dia seharusnya tidak menamainya sejak awal. Namun, dia tidak bisa mengubah namanya sekarang, karena rasanya Melkith mempermainkannya jika dia melakukannya. Pada akhirnya, itu adalah masalah kebanggaan baginya. Aku punya skill yang mirip, namanya Lightning Strike, kata Charmaine dengan nada serius. Petik 2. Mereka berdua memiliki nama Lightning. Mengapa kita tidak bersaing satu sama lain dan melihat Lightning siapa yang lebih baik? Aku akan menolak. Eugene pernah mendengar tentang serangan petir Charmaine dari Genos sebelumnya. Serangan pamungkas Lord Charmaine disebut Destiny Breaker. Combo Iron Fist miliknya adalah kombinasi yang dimulai dengan Eclipse, lalu menggunakan Emperor Blow dan Lightning Strike, sebelum diakhiri dengan Destiny Breaker. Ia memiliki reputasi sebagai sosok yang sangat galak dan kuat, bahkan di antara para ksatria singa hitam. Dia tidak tahu skill apa itu Lightning Strike, dan juga tidak tahu apa skill lainnya, Iron Fist, Eclipse, Emperor Blow, dan Destiny Breaker. Dia penasaran, tetapi dia tidak ingin bersaing dengannya sekarang. Aku cukup yakin kamu tidak berkunjung ke sini untuk membicarakan hal-hal semacam itu. Kunjungan divisi ketiga terlalu mendadak. Dari apa yang didengar Eugene, mereka baru saja memberitahu pelayan rumah utama untuk mengaktifkan gerbang warp 1 jam yang lalu dan langsung menggunakannya. Itu salah satu alasanku, tapi aku punya 2 alasan utama. 2 alasan utama. Salah satunya adalah untuk melindungi orang-orang di rumah utama. Charmaine menyesap kopi hitamnya yang manis. Para tetua kastil singa hitam tidak berencana mencari-cari kesalahanmu karena membawa elf tanpa izin. Saya baru mengetahuinya agak terlambat. Bahwa Anda sendiri yang meminta izin kepada Kepala Dewan untuk mengunjungi Samar bersama Uskup Pembantu Christina. Ketika Kepala Dewan Tetua disebutkan, wajah Eugene menjadi serius. Nenek moyang klan Hati Singa adalah Great Vermont, jadi keluarga ini juga merupakan sahabat sejati Sienna bijaksana bahkan setelah 300 tahun, dan bahkan 3000 tahun dari sekarang. Jika Wise Sienna meminta untuk melindungi para elf, kami akan melakukannya, tentu saja. Teman tersumpah, ya, Eugene berpikir setelah mendengarkan Charmaine. Dengan susah payah, Eugene menghentikan bibirnya yang mencemooh. Vermont-lah yang membuat lubang raksasa di dada Sienna, sahabatnya. Selain itu, para elf telah dianiaya selama ratusan tahun. Dengan mengatakan itu, dia tahu bahwa Charmaine tidak bisa disalahkan.
Peri adalah seluruh ras, dan 300 tahun adalah waktu yang lama. Aku pribadi berpikir akan lebih baik memindahkan mereka ke pegunungan Uklas, daripada hutan rumah utama, tapi para elf mengatakan mereka akan tinggal di hutan di sini saat aku memintanya. Sepertinya mereka sangat mencintai hutan ini, jawab Eugene dengan tenang. Kamu mengubah hutan sesuai selera mereka. Saya tinggal di rumah utama sejak lama, tetapi hutan pada saat itu tidak seperti yang saya lihat barusan. Charmaine mengeluarkan kotak rokoknya, terkekeh. Aku tidak berencana mengorek penyebab perubahan itu. Saya juga gembira tentang perubahan di hutan. Perjalanan bisnis ini akan menjadi kesempatan besar bagi saya untuk mengkultivasi diri sendiri. Apakah kamu juga akan melindungi kawasan utama? Saya harap tidak terjadi insiden di mana saya harus melindungi seseorang, jika memungkinkan, jawab Charmaine sambil menyilangkan kakinya. Setelah memotong ujung cerutunya, dia menutup matanya dan menikmati baunya saat dia mendekatkannya ke hidungnya. Eugene menyaksikan Charmaine mengerutkan kening pada saat itu. Cerutu pasti pengap. Apakah kamu tahu tentang putri raksasa? Dia bertanya setelah teralihkan oleh cerutu apak. Saya telah mendengar tentang dia di Arot. Secara khusus, tentang bagaimana dia bisa mengunjungi rumah utama Leonhard untuk bernegosiasi. Kalau begitu aku bisa langsung mengejar. Meskipun diberikan, klan Leonhard tidak berniat untuk bernegosiasi dengannya. Charmaine menggigit cerutunya. Tetap saja, kita tidak bisa membanting gerbang di wajahnya. Jika dia berkunjung, kami akan menyambutnya. Apakah menurutmu orang-orang di rumah utama tidak bisa menangani raksasa princess? Tidak mungkin. Kami memiliki ksatria singa putih di tempat ini. Mereka mungkin tidak sebagus Black Lions, tapi mereka juga ksatria elit. Charmaine berhenti berbicara sejenak. Namun, kami tidak memiliki patriark atau divisi pertama dari ksatria singa putih, elit terbaik. Itulah mengapa saya datang. Aku ingin tahu mengapa patriark tidak kembali ke rumah dalam situasi seperti ini. Dia ada di istana sekarang. Maaf, Eugene langsung bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Ketika Eugene tampak terkejut, Charmaine melanjutkan sambil mengunyah cerutu yang tidak menyala. Dia pergi ke istana 15 hari yang lalu. Tentu saja, dia tidak ada di sana untuk menghadiri pesta atau semacamnya. Dia ada di sana untuk berbicara dengan kaisar. Selama 15 hari. Raja Iblis Penahanan telah diam selama 300 tahun penuh, tapi sekarang dia memperingatkan kita. 15 hari jauh dari cukup untuk berdiskusi dengan baik. Memang, dia tidak hanya menghabiskan waktu. Pokoknya, alasan kedua adalah untuk menyampaikan pesan ketua. Apa pesannya? Sebentar lagi musim berburu untuk Black Lions. Musim berburu. Dia belum pernah mendengar tentang ini. Ketika Eugene memiringkan kepalanya dengan bingung, Charmaine terus menjelaskan. Musim berburu singa hitam adalah musim semi, sekitar tahun baru. Tentu saja, kami tidak berburu binatang. Singa hitam berburu binatang iblis dan monster yang berkeliaran di pegunungan Uklas. Petik 2. Upacara kedewasaan awal, yang kamu dan Qian alami, dirancang untuk menghindari sarang binatang iblis dengan sengaja. Kami harus melakukannya, karena sarang itu terlalu berbahaya untuk anak-anak yang bahkan belum dewasa. Tanpa berkata apa-apa, Eugene menatap Charmaine. Dia bisa merasakan apa yang ingin dia katakan. Dia meletakkan cerutunya, diam-diam terkekeh. Petik 2. Meskipun aku cukup yakin itu tidak berlaku untukmu. Eugene berdehem. Konten iklan. Kamu pasti memiliki kebanggaan yang kuat pada dirimu sendiri, nak. Aku bukan anak kecil. Kamu ternyata memiliki sebuah maksud. Upacara kedewasaan sudah berakhir, jadi apa hubungannya musim berburu singa hitam denganku? Singa mendorong anaknya dari tebing, Charmaine berbicara dengan nada serius, tidak tertawa lagi. Dengan wajah serius, dia menyilangkan tangannya karena dia tidak ingin menggigit cerutu pahitnya, dan dia menatap Eugene. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Kisah seekor singa yang mendorong anaknya dari tebing adalah rumor yang tidak berdasar. Hewan apa yang membuang anaknya dari tebing? Itu berarti, binatang, menempatkan anak-anak mereka melalui cobaan dan kesengsaraan, untuk membesarkan mereka sebagai predator. Singa tidak mendorong anaknya dari tebing. Betulkah? Pikiran Charmaine jatuh ke dalam kekacauan. Karena dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mempercayai cerita itu, matanya kehilangan fokus sesaat. Namun, dia tidak bertanya kepada Eugene tentang ceritanya secara mendetail, karena dia harus menjaga muka. Ngomong-ngomong, intinya adalah Raja Iblis Penahanan menyampaikan peringatan, dan kami adalah klan Hati Singa, keluarga pejuang paling bergengsi di benua ini dan keturunan dari Great Vermouth. Kami tidak tahu masa depan di depan kami, tetapi kami harus melakukan persiapan yang diperlukan agar kami dapat hidup sesuai dengan garis keturunan kami. Aha, Eugene terkekeh sambil mengangguk. Karena dia sudah mendengar sebanyak ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang coba dikatakan Charmaine. Jadi maksudmu kau akan membuatku berpartisipasi dalam musim berburu, karena singa muda itu butuh latihan, ya? Seperti singa yang mendorong anaknya dari tebing. Jadi bagaimana jika cerita itu adalah rumor yang tidak berdasar? Charmaine menyukai ceritanya. Tidak peduli apa kenyataannya, singa di benak Charmaine mendorong anak mereka dari tebing. Mereka harus. Apakah itu wajib? Tanya Eugene. Kami tidak memaksa siapapun. Jika Anda ingin menjadi singa sejati,
Anda akan dengan sukarela berpartisipasi. Iya, kalau begitu aku tidak akan pergi, Yujin langsung menjawab dan berdiri. Namun, Charmaine segera mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Ini opsional untuk orang lain. Bukan untukmu. Mengapa berbeda ketika datang ke saya? Sejujurnya, saya pikir saya sudah menjadi singa yang hebat tanpa harus terdorong dari jurang. Semakin banyak alasan bagimu untuk melakukannya. Anda harus memberi contoh untuk singa lainnya. Mari kita berhenti berbelit-belit dan jujur, oke. Tampaknya banyak keturunan agunan akan berpartisipasi dalam perburuan. Anda berharap saya akan menjaga martabat rumah utama dan menjadi sumber motivasi bagi keturunan agunan, bukan? Charmaine tidak menjawab Yujin dan malah merengut padanya, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Tapi aku ingin tahu tentang satu hal. Apakah Anda atau ketua yang ingin saya berpartisipasi? Petik 2. Saya telah diminta untuk membujuk Anda untuk berpartisipasi, jawab Charmaine dengan getir. Mengetahui tebakannya benar, Yujin tersenyum dan duduk kembali di kursinya. Saya memang berharap dia akan segera menghubungi saya, tetapi apakah ini caranya menghubungi saya? Dia tidak yakin, tapi dia curiga bahwa ketua dewanlah yang memerintahkan barang untuk membunuhnya. Jika Doines benar-benar penjahat di balik semua ini, dia akan mencoba menghubungi Yujin, yang telah kembali hidup-hidup dan utuh, dengan satu atau lain cara. Pegunungan uklas besar, dan di atas itu adalah sarang binatang iblis. Apapun bisa terjadi di tempat seperti itu, membunuhku, mungkin. Yujin menyeringai dalam hati. Yah. Kedengarannya menarik. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Hanya singa muda yang telah berpartisipasi dalam upacara kelanjutan garis darah 7 dan 17 tahun yang lalu yang dapat menghadiri perburuan. Upacara kelanjutan Bloodline 17 tahun yang lalu telah terjadi tanpa anak dari rumah utama. Beberapa orang yang menonjol pada saat itu bergabung dengan Black Lion's Knightage. Namun, sejujurnya ada 2 orang yang aku inginkan sebagai bawahanku. Dan itu. Salah satunya adalah Genia Lionheart, putri Sir Genos. Dia tidak pernah mendengar namanya, tetapi dia tahu bahwa Genos memiliki seorang putri. Jika ingatannya benar, dia berusia 27 tahun sekarang. Genia telah berada di Simuin untuk berkultivasi, tetapi dia kembali untuk ambil bagian dalam perburuan ini. Orang lainnya adalah Hector Lionheart, kata Charmaine. Ah, Yujin telah mendengar tentang dia. Gerhard telah membicarakannya beberapa kali sebelum Yujin harus berpartisipasi dalam upacara kelanjutan garis darah sejak lama. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang dia. Ya, saya punya. Kamu pasti punya, karena Hector dianggap yang terbaik di antara keturunan agunan dari klan Lionheart sebelum kamu muncul. Ketika Hector berpartisipasi dalam upacara kelanjutan garis darah 17 tahun yang lalu, dia berusia 13 tahun, sama seperti Yujin ketika dia mengikuti upacara tersebut. Itu pasti membuat Gerhard berbicara tentang Hector. Upacara kelanjutan garis darah adalah tradisi yang tidak adil dan menyusahkan dalam banyak hal. Charmaine dengan tenang membuat komentar yang tidak biasa. Tetap saja, kita tidak bisa menghapus tradisi itu. Begitulah sifat tradisi. Itu sudah tua dan membosankan, tapi kami tidak bisa menghapusnya karena kami telah melakukannya selama 300 tahun, lanjut Charmaine sambil mengetuk meja. Upacara kelanjutan garis darah berlangsung setiap 10 tahun. Hanya anak-anak berusia 10 hingga 15 tahun yang dapat berpartisipasi dalam upacara tersebut, jadi klan Lionheart harus menghitung waktu kelahiran mereka. Selain itu, tidak seperti keturunan di rumah utama, keturunan agunan berpartisipasi dalam upacara tanpa pengetahuan tentang cara menggunakan mana atau menggunakan pedang sungguhan. Pembatasan hanya diberikan kepada keturunan agunan. Itu sebabnya upacara 17 tahun yang lalu itu adil. Tanpa anak-anak dari rumah utama, yang diberi awal, hanya keturunan agunan yang bersaing satu sama lain. Keluarga Hector cukup biasa di antara keluarga agunan dan upacaranya 17 tahun yang lalu adalah tentang mengembara di hutan selama 10 hari. Pelopornya adalah Genia Lionheart. Berbeda dengan anak-anak lain, yang kelelahan setelah melewati hari-hari di hutan, mereka berdua menghabiskan 10 hari dengan sangat baik, kenang Charmaine. Mereka berkompetisi di hari terakhir, kan? Iya, Genia menantang Hector, mengharapkan kemuliaan kemenangan. Namun, Hector meraih kemenangan luar biasa dalam pertarungan itu. Keluarga Genos adalah keluarga yang spesial, bahkan di antara klan Hati Singa. Mereka adalah anjing Black Lions dan Lionheart pertama yang telah diajari gaya hamil oleh Great Vermouth sendiri. Itu berarti keluarga itu sama bergengsinya dengan rumah utama, meskipun itu adalah keluarga agunan. Dan semangat keluarga pejuang ini juga diturunkan kepada Genia yang saat itu baru berusia 10 tahun. Meskipun dia tidak bisa menggunakan mana dan tidak pernah menggunakan pedang asli, kekuatan Genia bukanlah anak biasa. Tetap saja, dia kalah dalam pertarungan. Meskipun Hector juga tidak bisa menggunakan mana dan tidak menggunakan pedang sungguhan, seperti halnya Genia, dia telah memenangkan pertarungan dan menjadi juara pertama dalam upacara tersebut. Sama seperti Genia yang berkultivasi di Simuin, Hector telah berkultivasi di Luher dan dia ikut serta dalam perburuan ini. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda tidak ingin berubah pikiran dan berpartisipasi? Charmaine dengan bersemangat berbicara. Tidak terlalu. Apakah kamu tidak ingin bersaing dengannya? Hector disebut jenius di antara keturunan agunan sebelum Anda muncul.
Maka, hasilnya sudah diputuskan. Jika saya lebih lemah dari Hector, dia masih memiliki gelar jenius, jawab Eugene sambil mendengus. Jika dia lebih baik dariku, Hector akan menjadi orang yang diadopsi, bukan aku. Haha. Charmaine tanpa sadar berkedip sejenak, tapi kemudian tertawa. Itu adalah kesombongan yang keren. Ya, kamu benar. Apakah ada orang lain yang berpartisipasi selain mereka berdua? Tanya Eugene. Dari mereka yang telah melalui upacara kelanjutan garis darah yang sama sepertimu, ada Gargit dan Desra Leonhardt. Tentu saja, si kembar dari rumah utama juga akan berpartisipasi. Ciel juga berpartisipasi. Lalu mengapa dia datang ke rumah utama ketika dia akan berpartisipasi? Dia bersikeras mengikutiku apapun yang terjadi. Bukankah hanya ada satu alasan? Dia pasti ingin melihat ibunya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Nyatanya, Ciel tidak bersama mereka saat ini. Sebaliknya, dia menghabiskan waktu bersama Ancila dan Mer. Petik 2. Dan ada 2 lagi. Charmaine ragu sejenak. Eugene membaca kebingungan dari matanya, jadi dia bertanya, 2 lagi. Upacara kelanjutan garis darah 7 tahun lalu muncul di benak Eugene. Qian, Ciel, Gargit, dan Desra telah berpartisipasi. Ada juga beberapa pecundang, tapi mereka tidak cukup layak baginya untuk mengingat nama mereka. Apakah salah satu pecundang itu telah melatih diri selama 7 tahun terakhir dan mengajukan diri untuk bergabung dalam perburuan di Kastil Singa Hitam? Diakon Hati Singa. Tampaknya dia berada di upacara kelanjutan garis darah yang sama dengan Eugene, tetapi dia tidak begitu berkesan. Mengapa dia ragu-ragu untuk menyebutkan nama orang yang bukan siapa-siapa? Petik 2. Dan Ewart Leonhardt berpartisipasi. Rahang Eugene jatuh.